Kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan peradaban. Pengertian adab dan peradaban. Apa itu adab? Adab adalah akhlak, kesopanan, keharusan, budi pekerti. Namun menurut Damono, adab berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Dan adab pun memiliki hubungan erat dengan moral, norma, etika, dan estetika. Dan peradaban adalah yaitu bagian kebudayaan yang halus, indah, lucu, dan tinggi. Peradaban juga diartikan sebagai kumpulan suatu identitas terluas dari semua hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang berupa fisik seperti bangunan, jalanan, ataupun non-fisik seperti nilai-nilai tertanam, seni budaya maupun iptek yang diidentifikasi dari unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, ataupun dengan identifikasi diri yang subjektif. Atau pengertian peradaban adalah istilah untuk deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Istilah peradaban seringkali dipakai untuk memberi pendapat dan penilaian terhadap perkembangan kebudayaan, yang mana ketika perkembangan budaya tersebut meraih titik tertinggi yang berupa unsur budaya yang halus, tinggi, indah, sopan, luhur, dan sebagainya. Namun menurut para ahli, peradaban itu memiliki arti yang banyak sekali. Seperti menurut Alfred Weber, menurutnya peradaban mengacu kepada pengetahuan praktis dan intelektual serta sekumpulan cara yang bersifat taktis yang fungsinya untuk mengendalikan alam. Kebudayaan tersebut tersusun atas serangkaian nilai prinsip, normatif, dan juga ide yang sifatnya unik. Aspek tersebut lebih kepada sifat kumulatif dan lebih siap untuk disebar, lebih rentang kepada suatu penilaian yang juga lebih berkembang jika dibandingkan aspek kebudayaan. Peradaban sifatnya impersonal dan objektif, sedangkan kebudayaan tersebut sifatnya personal, subjektif, dan unik. Menurut Oswald Spengler, menurutnya peradaban adalah suatu tingkat kebudayaan ketika sudah mencapai taraf tertinggi serta kompleks. Selain itu juga ia menetapkan pendapat lain bahwa peradaban merupakan tingkat kebudayaan ketika tidak lagi mempunyai aspek produktif, beku, dan mengkristal. Kebudayaan tersebut yang hidup dan kreatif. Kemudian masalah manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Manusia sebagai makhluk beradab, untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugaran, dan wejangan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan dengan menaati sebagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu pun tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Masyarakat beradab itu dalam pengertian yang lain adalah suatu kombinasi ideal antara kepentingan pribadi, kepentingan umum dalam suatu masyarakat yang adil. Setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya dianggap paling cocok bagi setiap orang tersebut, yang tentunya perlu adanya keselarasan dan keharmonisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari slide yang ditampilkan oleh teman saya tadi tentang evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, bergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusia untuk mengantisipasi tantangan tadi. Adanya kebudayaan bermula dari kemampuan akal dan budidaya manusia dalam menggapai, merespon, dan mengatasi tantangan alam dan lingkungan dalam upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Dengan potensi akal dan budi inilah manusia menaklukkan alam. Manusia menemukan dan menciptakan berbagai saran hidup sebagai upaya mengatasi tantangan alam. Manusia menciptakan kebudayaan. Contoh evolusi budaya dan wujud peradaban. Wujud peradaban dalam masyarakat sosial budaya telah dicontohkan oleh masyarakat Madinah pada masa Nabi dengan diciptanya masyarakat egaliter
di mana antar kemajemukan masyarakat yang ada di Madinah telah melahirkan saling menghormati dan tidak membedakan manusia berdasarkan ras dan warna kulitnya. Hal lain menjadi ciri khas kehidupan sosial budaya yang merefleksikan wujud masyarakat beradaban pada masa itu, di mana tingkat partisipasi dan kebersamaan yang tinggi serta terciptanya demokrasi atas dasar musyawarah bersama. Dinamika peradaban global. Menurut Arnold Lee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge dan respon. Peradaban itu lahir sebagai tanggapan respon manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi penaklukan dan mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Menurut Alvin Toffler, menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaruan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi, dalam buku The Third Wave tahun 1981, kelompok 1, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang 2, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang 3, peradaban informasi berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Problematika peradaban. Ada dua yang dapat mempengaruhi problematika peradaban pada kehidupan masyarakat, yaitu kemajuan iptek dan globalisasi.